Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasholeh Putri dari kelas 7C, nomor absen 25. Hai, aku Cisaki. Orang-orang biasa memanggilku Cika. Aku berumur 18 tahun, dan aku mempunyai seorang teman yang begitu cantik, baik hati, penyabar, dan sikapnya baik sekali, yaitu Girel. Dia adalah teman pertamaku yang sangat aku percaya. Kita sudah berteman selama 9 tahun. Sudah lama sekali, bukan? Terlebih lagi, orang tua kita juga saling kenal dan dekat. Kita mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, kita saling melengkapi satu sama lain dalam hal apapun. Kita menjalani hari dengan baik-baik saja tanpa adanya suatu kejanggalan yang ada. Hingga suatu saat, aku menemukan keanehan yang menurutku tidak biasa, yaitu Girel. Suka tiba-tiba muncul dan menghilang. Dan saat kuperhatikan, anehnya lagi, dia suka menghilang dan muncul lagi pada waktu yang sama seperti biasanya. Terkadang, Girel suka menunjukkan sulap yang tidak biasa. Dia bisa menunjukkan gambar hologram yang terdapat di telapak tangannya. Awalnya, memang aku tidak percaya, dan itu hanya trik akal-akalan saja. Pasti itu hanya trik-trik aneh itu kan? Ucapan bercandaku, dan dia membalas, "Haha, tidak mungkin, lihat saja, di tanganku ini tidak ada apa-apa." Saat itu, aku mulai mengecek. Ternyata memang tidak ada apa-apa di tangan itu. Dan aku tetap tidak percaya. Lalu, aku coba cari-cari di internet, dan memang tidak ada trik-trik aneh semacam itu. Beberapa hari kemudian, karena pikiran penasaranku semakin menjadi-jadi, aku memberanikan diri untuk bertanya kepadanya. Tepat pada sore hari ketika kita sedang bermain. "Hey Girel, aku mau bertanya sesuatu dong." Ucapanku yang begitu gelisah karena takut Girel merasa tidak nyaman. Iya, tanya aja sis." Ucapan Girel yang sedang berada di suasana yang gembira. "Oh ya, kita memang sering menggunakan kata sis." Jadi mohon makluman itu ya. "Kok akhir-akhir ini kamu jadi agak aneh ya? Suka muncul dan menghilang secara tiba-tiba. Dan juga mengapa kamu bisa melakukan sulap itu yang bisa dibilang lumayan tidak biasa juga." Ucapku yang sedang merasakan hawa panas dingin dan sekaligus gelisah. Tetapi saat itu Girel hanya diam saja. Posisinya saat itu dia sedang duduk santai, tetapi kepalanya menghadap ke bawah, seakan-akan dia sedang mengulang sesuatu. Selang keesokan harinya, karena aku merasa ada yang aneh dengan Girel, aku langsung menceritakan ini ke ibuku. Sesudah aku cerita, muka ibuku langsung berubah drastis. Yang tadinya bahagia, langsung menjadi agak murung dan menunjukkan perasaan yang sangat kasihan kepadaku. Lalu, ibu mengajakku untuk duduk di ruang keluarga dan mengajakku untuk mengobrol dengannya. Aku memang sering cerita ke ibu, tapi kali ini sangat jauh berbeda dari biasanya. Aku merasakan perasaan yang tidak enak, seakan-akan perasaan itu sedang menghantui tubuhku. Lalu ibu berbicara kepadaku dengan nada yang lembah lembut seperti biasanya. "Cika, Mama sebenarnya mau ngasih tahu ke kamu sesuatu yang selama ini sedang menghantui kamu, Nak. Sebenarnya temanmu Girel sudah lama meninggal. Sudah 2 tahun loh, Nak. Kamu selama 2 tahun ini selalu bersikap seperti ini." Ibu pun di situ menceritakan kejadian saat itu. Jadi, beginilah kejadian mengerikan yang dialami Girel. Di situ, Girel sekeluarga sedang berlibur ke pulau yang bisa dibilang terpencil di negara kita. Maka dari itu, lokasinya sangat jauh dari kota di mana mereka tinggal. Ini memang tradisi keluarga Girel selama setahun sekali. Hari per hari pun lewat. Liburan kali ini memang lumayan lancar dan tidak ada kejadian yang tidak diinginkan. Hingga suatu siang, di mana mereka sedang bermain perahu kano di danau yang sangat luas dan sangat sejuk. Satu persatu anggota keluarga sudah selesai naik perahunya. Tetapi, anehnya, sudah 1 jam keluarganya menunggu, tetapi Girel tidak pulang-pulang juga. Lalu, ibunya memanggil safeguard yang sedang berjaga di danau itu untuk mencari kemana perginya Girel. Mengapa dia main selama itu? Biasanya dia yang paling cepat selesai, tetapi kali ini
dia yang belum juga pulang. Sudah sekitar 1 jam juga, tetapi Girel tidak ditemukan sama sekali. Dan terlebih lagi, tidak ada jejak apapun dalam kehilangan Girel kali ini. Mama dan keluarga Girel sangat khawatir dan hanya bisa berdoa untuk keselamatan Girel. Keesokan harinya, tim SAR datang untuk membantu mencari Girel yang menghilang tanpa jejak. Kali ini, tim SAR harus mencari dengan sangat hati-hati karena danau lumayan tinggi dan juga terdapat banyak sejenis pepasiran di bagian bawah danau. Sudah 2 hari pencarian, tetapi Girel masih juga belum ditemukan. Di situ Mama Girel sudah nangis terseduh karena dia tidak mau kehilangan putrinya yang sangat berharga baginya. Tidak lama kemudian, seseorang dalam tim SAR menemukan serpihan kecil perahu kanoa dan badan manusia. Ternyata badan itu adalah Girel. Girel ditemukan dalam keadaan wafat. Saat itu, ibu Girel dan keluarganya merasa sangat terkejut dan sangat sedih karena Girel sudah tidak lagi berada di sisi mereka. Setelah selesai mendengar cerita dan informasi tersebut, perasaanku campur aduk, tidak tahu harus bagaimana dan merasa sangat terkejut. Lalu, aku langsung bergegas menuju kamarku dan menangis dengan sangat deras. Ditambah perasaanku yang sangat hanyut ini. Sudah sekitar 3 hari aku bersikap seperti ini. Menangis, merasa kesepian, tidak tahu harus buat apa, dan sangat bingung. Saat itu, aku menemukan suatu surat bertulis tangan yang isinya adalah, "Itu tidak benar, Cika." Di situ, aku sangat terkejut dan tidak mengetahui siapa sebenarnya yang menulis tulisan itu. Lalu, tidak lama kemudian, di benakku terpintaslah perkataan Girel saat itu. Tidak pikir panjang, aku pun langsung bergegas mencari huruf-huruf yang pernah diberi Girel setiap kita bertemu. Flashback. "Cik, pokoknya setiap aku memberi suatu huruf simpan baik-baik ya," ucap Girel dengan serius sekaligus main-main. "Hah? Emangnya buat apaan sih?" jawab aku dengan rasa sangat penasaran. "Ih, udah, pokoknya simpan aja sis," ucap Girel. "Oh, ya udah, kalau gitu aku simpen ya," jawab aku yang masih sangat kebingungan. Setelah aku mengingat pembicaraan dengan Girel yang terlintas di pikiranku secara tiba-tiba, dan aku juga sudah menemukan huruf yang Girel berikan. Di situ, aku tidak terpikirkan apapun karena hurufnya tidak sedikit dan juga mengacak. Hari per hari aku coba memecahkan apa yang sebenarnya dia mau memberitahuku. Ya ampun, ini apa sih? Kok susah banget mencahin kata-katanya? Ucap aku dengan perasaan yang sudah lelah untuk mencari tahu. Tetapi, aku tidak akan berhenti begitu saja. 1 jam berlalu. Aku lelah sekali, tapi tunggu. Sebentar, ini apa? Setelah sekian lama mencari-cari, akhirnya ketemu. Eits, tapi tulisannya sangat membingungkan. "Tolong, pulau terpencil 2 tahun lalu." Itu adalah kata-kata yang ditemukan olehku. Tetapi, anehnya lagi, jika Girel ternyata belum tiada, mengapa waktu itu jasad Girel telah ditemukan? Setiap saat di benakku muncul pemikiran yang aneh dan sangat membingungkan seperti itu. Hal itu terus-menerus menghantui pikiranku, hingga akhirnya aku memberanikan diri untuk menuju ke tempat di mana jasadnya Girel dimakamkan. Malam hari pun tiba. Aku bergegas menuju ke sana dan tidak ada seorang pun yang tahu. Setelah menggali makamnya Girel, aku membuka jasadnya. Dan, mengapa jasadnya masih terlihat sangat segar? Ucap diriku yang sangat ketakutan dan penasaran. Di situ, saking penasarannya, aku memegang badannya dan aku merasa ada yang janggal dengan tubuh Girel saat itu. Lalu, aku mencoba untuk sedikit membelah badannya itu. Dan ternyata isi tubuhnya itu hanyalah serpihan kapas yang tebal dan diisi dengan sedikit beban-beban kecil. Pada saat itu, aku terdiam sekaligus terkejut. Di situ, saking penasarannya, aku memegang. Lalu, di perjalanan pulang,
Setelah membersihkan kembali hasil bongkaran jasad tersebut, terus terpikirkan olehku, mengapa isinya kapas? Siapa yang membuat akal-akalan seperti itu? Apakah mama dan mamanya Giral tahu soal ini? Mengapa dan kenapa? Setelah sampai rumah, aku langsung tertidur lelap dan mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Minggu depan, aku memutuskan untuk pergi ke pulau terpencil tersebut, karena memang itu jejak terakhir di mana Giral terakhir dilihat. Dan aku akan menyelidiki tempat asing tersebut. Selang 1 minggu kemudian, aku langsung bergegas menuju ke pulau terpencil tersebut. Sampainya di sana, aku langsung membereskan barang-barang untuk nanti sore. Menuju ke tempat di mana ada tempat untuk menaiki kanoa. Sore hari pun tiba. Saat sedang menaiki kanoa, aku tidak menemukan kejanggalan ataupun tempat aneh yang selama ini aku pikirkan. Lalu, 1 jam berikutnya, aku menemukan suatu lubang kecil yang sepertinya menuju dalam hutan yang lebat. Dan di saat itu pun juga, aku bertemu dengan satu anak laki-laki yang tinggi dan terdapat luka di bagian belakang kepalanya. Saat itu, aku tanya-tanya. Ternyata dia anak sepantaran aku, dan dia juga mau mencari ibunya yang sudah lama hilang selama 2 tahun. Anak tersebut juga berkata kalau dia memimpikan ibunya dibawa oleh suatu makhluk aneh tepat di pulau terpencil ini. Dari situ, kita sepakat bertemu di tempat yang sama untuk menelusuri lubang kecil tersebut. Sesampainya mereka di sana, lelaki itu pun berbicara. "Hei, yang masuk duluan aku dulu aja ya, soalnya takut ada apa-apa. Nanti jadi bahaya, kan gak bagus." Aku langsung terkejut, karena mengapa ada orang sebaik ini? Aku langsung menjawab, "Baiklah, terima kasih." Lalu kita pun masuk, dan ternyata penglihatanku benar. Ini adalah hutan yang sangat lebat dan luas. Tetapi ini di dalam danau. Mengapa ada langit di atasnya? Ucap aku. Iya juga ya. Aneh juga sih. Jawab si anak laki-laki tersebut. "Ngomong-ngomong, nama kamu siapa? Kita kemarin belum kenalan loh." Ucap aku. "Hahaha, iya juga ya. Kenalin, namaku Haikal. Kalau kamu?" "Salam kenal juga, namaku Cisaki. Panggil saja Cika," jawabku. "Cika? Nama kamu lucu banget deh," ucap Haikal dengan tertawa riang. Di situ, aku langsung tersenyum tipis, malu, seolah-olah sedang merasa senang dan juga malu. Saat menelusuri hutan tersebut, tiba-tiba mereka menemukan suatu jejak berupa kaki. Tetapi ini bukan kaki manusia maupun hewan. Lalu mereka mengikuti jejak tersebut hingga jejak tersebut berhenti di depan semak-semak yang lebat. Dan ternyata saat mereka melihat ke dalam semak-semak, terdapat tempat aneh berupa akar hitam yang berbentuk oval besar dan terdapat lubang di sana. Tidak terasa, ternyata hari sudah menunjukkan waktu malam. Mereka membuat perkemahan kecil dan bersiap-siap untuk menelusuri apa yang sebenarnya ada di dalam situ. Jika dilihat-lihat, isi lubang tersebut belum diketahui karena terlihat sangat gelap. Tepat pada tengah malam, mereka terbangun secara bersama karena mendengar suara aneh dari sekitar. Lalu mereka memutuskan untuk tidak lanjut tidur karena takut ada sesuatu berbahaya. 2 jam pun berlalu. Ternyata tidak terdapat apa-apa. Lalu dengan rasa penasarannya, aku bertanya kepada Haikal. "Haikal, maaf, tapi aku boleh tanya sesuatu nggak?" Haikal pun langsung menjawab, Iya, mau tanya apa, Cik?" Di situ aku lumayan gelisah karena takut Haikal tersinggung dengan pertanyaanku. "Maaf Kal, itu luka di belakang kepala kamu kenapa ya?" "Kalau nggak mau jawab nggak apa-apa kok, ini aku cuma iseng-iseng tanya aja, hehe." "Oh, luka ini tepat 1 tahun lalu aku pernah diculik oleh satu orang aneh. Tapi kayaknya itu penelitian gitu sih. Dan juga aku kayak dibuat percobaan-percobaan gitu," jawab Haikal dengan santai.
Tiba di suatu saat di mana terdapat suatu makhluk aneh yang terlihat seperti manusia dan juga bukan di saat bersamaan. Saat itu Haikal langsung memelukku dengan satu tangan erat dan juga tangan satu lagi mengarah kepada makhluk aneh itu. Tiba-tiba makhluk itu merasa tersakiti dan dengan cepat menghilang. Cik, cepat bawa barang yang penting-penting aja, dan juga kita harus cepat pergi dari tempat ini karena tempat ini udah gak aman lagi, ucap Haikal dengan tegas dan terlihat sangat panik. Di situ aku langsung bergegas melakukan hal yang disuruh Haikal. Dan saat sudah selesai, tanganku digenggam Haikal dan dibawa lari dari tempat tersebut menuju ke tempat yang aman dan tersembunyi. Saat mereka melihat keadaan yang sudah lumayan aman, Haikal menanyakan ini kepadaku. Cika, kamu gak apa-apa kan? Gak ada yang terluka kan? Tanya Haikal. Iya Kal, aku gak apa-apa kok. Kamu gimana? Jawab aku. Oke, bagus deh kalau gitu. Aku juga gak apa-apa, ucap Haikal dengan wajah yang terlihat lega. Aku masih merasa aneh kepada Haikal karena saat tadi itu, apakah Haikal baru saja menyingkirkan makhluk dengan tangannya? Apakah dia memiliki kekuatan? Aku bingung sekali hingga tiba-tiba Haikal berkata, Cik, tadi kamu agak kaget ya pas ada makhluk. Sama tadi juga aku kayak ngeluarin sesuatu di tangan aku. Lalu aku langsung menjawab, iya, aku agak kaget juga sih sebenarnya. Kok bisa sih? Kamu penyihir? Tanya aku dengan sangat linglung dan penasaran. Kok jadi penyihir sih? Ini tuh sebenarnya pas aku diculik 1 tahun lalu, aku dijadikan eksperimen untuk memunculkan kekuatan gitu. Dan itu sangat tidak enak. Terus akhirnya aku berhasil kabur dari situ, jawab Haikal dengan tertawanya yang sangat terbahak-bahak. Aku merasa sangat malu saat itu, karena mengapa aku menyebutnya seorang penyihir. Kita melanjutkan tidur untuk menyimpan energi besok pagi. Keesokan harinya, aku dan Haikal menyelidiki lubang tersebut dengan perlahan, sehingga tidak ada seorang atau siapapun yang mengetahuinya. Sudah sekitar 2 jam kita menyelidikinya dan tidak terdapat tanda apapun di sekitar lubang itu, hingga akhirnya kita memutuskan untuk memasuki lubang tersebut. Tetapi sebelum itu kita ingin mencoba memasukkan ranting dan ingin mengetahui apakah di sana berbahaya. Ternyata saat ranting dikeluarkan, tidak ada yang terjadi dengan ranting itu. Lalu tidak lama Haikal dan aku memasuki lubang tersebut. Dan setelah kita masuk, terdapat suatu ruangan yang sangat luas dan megah. Tetapi suasananya sangat berbeda sebelum aku memasuki lubang tersebut. Hawanya seperti sangat seram. Situasi di sana tidak terlalu sunyi karena terdapat suara mesin-mesin, dan saat kita berjalan untuk melihat-lihat, terdapat suatu makhluk dengan kendaraan samar-samar seperti awan hitam tepat di atas kita, dan kami langsung bergegas untuk bersembunyi darinya. Tidak disangka, ternyata banyak sekali makhluk-makhluk seperti tadi itu. Dan saat kita bersembunyi, terdapat pintu yang sangat besar di belakang kita. Kita segera mengintipnya, dan ternyata ada banyak orang-orang di dalam suatu kurungan kecil dan bening. Saat melihat lagi, ternyata di sana terdapat Girel dan Mama Haikal. Di dalamnya, mereka dan semua orang terlihat sangat pucat, hingga ada orang yang sudah tidak sanggup untuk bertahan dan akhirnya wafat. Tiba-tiba di situ mereka bertemu dengan makhluk lain. Tetapi bedanya, makhluk ini 3 kali lebih besar dari makhluk-makhluk sebelumnya. Dan sepertinya itu adalah raja dari makhluk-makhluk lain. Tidak lama kemudian, kita diangkat dengan sesuatu seperti sihir dan dimasukkan ke dalam kurungan yang berbeda. Dan juga kita hampir 1 hari tidak sadarkan diri. Keesokan hari pun
Tiba saat kita bangun, badanku sangat lemas, seperti sehabis jalan menyusuri gunung yang begitu suram. Tidak disangka, Haikal memiliki suatu ide cerdik agar kita bisa keluar dari kurungan tersebut. Saat raja itu tertidur, Haikal memulai aksinya dengan mencoba melepaskan ikatan di tangannya dengan kekuatan yang dia punya. Setelah itu, dia mencoba perlahan-lahan untuk melubangi kaca dengan suara yang pelan agar tidak membangunkan raja tersebut. Hingga akhirnya Haikal berhasil dan dia juga menyelamatkanku dari kurungan tersebut. Aku dan Haikal memikirkan bagaimana caranya agar kita bisa mengeluarkan orang-orang yang ada di dalam sini dengan cepat. Sedangkan orang-orang di sini kurang lebih totalnya ada 2.000 orang. Lalu aku menemukan suatu tanda berupa tulisan yang disebut, "If you want to destroy this devil and all things that this devil do, just push this button." Lalu aku langsung bergegas memberitahu Haikal soal ini. Tetapi susahnya tombol ini berada di tepat samping raja tersebut, dan jika aku melewatinya pasti raja tersebut akan terbangun. Haikal memberitahu bahwa dia pernah mencoba suatu kekuatannya untuk membuat pelindung di luar tubuh manusia. Tetapi kekuatan itu hanya bertahan selama 10 detik saja dan berfungsi sekali dalam setahun. Waktu itu tidak akan cukup jika aku perlahan-lahan menuju ke raja tersebut. Haikal langsung memberitahuku, tidak apa-apa jika berlari menuju tombol karena sudah menggunakan kekuatan. Tetapi memang harus beralih dengan cepat jika ingin memencet tombol tersebut. Semua persiapan pun sudah siap, dan mereka berdoa agar kesempatan terakhir kita untuk menyelamatkan orang-orang yang kita sayangi. Jika mulai berlari menuju ke arah tombol tersebut, dan tiba detik-detik yang menegangkan, di mana saat kekuatan sudah mau habis, raja mulai terbangun dan jarak menuju ke tombol tersebut tinggal sedikit lagi. Raja sudah terbangun, kekuatan tersebut sudah habis dan Girel tinggal memencet tombol tersebut. Raja sudah mulai mau menyingkirkan Girel dan tepat pada saat raja ingin mengeluarkan sihirnya, Girel sudah menekan tombol tersebut. Saat itu, para makhluk dan raja itu pun satu persatu menghilang. Dan tiba-tiba muncullah satu cahaya berwarna kuning keemasan yang sangat terang benderang, hingga akhirnya aku tidak bisa melihat apa-apa dan hanya bisa menutup mataku. Lalu perlahan aku bisa membuka mata, dan persis di mana tempat yang kita kunjungi di dalam danau dan seluruh isinya menghilang secara perlahan-lahan. Aku melihat ini seperti suatu keajaiban yang hanya bisa aku lihat sekali dalam seumur hidup. Seluruh orang-orang yang ada di kurungan sebelumnya satu persatu menjadi bersinar terang dan juga melayang di udara seakan-akan mereka jatuh dari surga yang sedang menuju ke bumi. Lalu mereka secara perlahan-lahan diturunkan ke tanah dengan pakaian sangat rapi seperti sebelumnya. Di situ mereka langsung menangis terharu bahagia karena mereka telah berhasil menyelamatkan orang-orang yang mereka sayang dan seluruh isinya menghilang secara perlahan-lahan. Aku melihat ini seperti suatu keajaiban yang hanya bisa aku lihat sekali dalam seumur hidup. Seluruh orang-orang yang ada di kurungan sebelumnya satu persatu menjadi bersinar terang dan juga melayang di udara seakan-akan mereka jatuh dari surga yang sedang menuju ke bumi. Lalu mereka secara perlahan-lahan diturunkan ke tanah dengan pakaian sangat rapi seperti sebelumnya. Di situ mereka langsung menangis terharu bahagia karena mereka telah berhasil menyelamatkan orang-orang yang mereka sayangi dan langsung memeluk mereka. Lalu aku segera menelpon ibuku dan memberitahu bahwa ternyata selama ini Girel belum tiada dan dia dibawa oleh makhluk-makhluk aneh yang terdapat di danau. Aku tiba-tiba terkejut mendengar balasan ibu. Wah, syukurlah kalau begitu. Sebenarnya mama sudah tahu dari awal kalau Girel itu dibawa oleh makhluk aneh. Tapi mama belum tahu bagaimana caranya mengeluarkan Girel dari situ.
Jadi mama sembunyikan dari kamu. Maaf ya nak, ucap mamaku pada saat itu. Aku langsung terheran-heran. Jadi selama ini aku dibohongi. Jasadnya yang berisi kapas, apakah mereka yang berbuat itu? Ucap keluhanku di dalam hati. Tetapi aku sangat senang karena aku dan Haikal telah berhasil. Setelah itu, aku, Girel, dan Haikal menjadi sahabat yang sangat dekat dan sangat perhatian hingga saat ini. Dan sekian, terima kasih tentang cerita fantasi dariku, Cika. Iya, aku menggunakan cerita ini untuk tugas membuat cerita fantasi di tahun terakhir SMA aku. Tetapi tenang saja, mereka, guru-guru dan teman di kelasku tidak mengetahui bahwa ini adalah cerita asli dengan teman-temanku. Hanya aku menggunakan nama samaran saja di cerita ini. Sekian, terima kasih.